Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sebuah makalah kami yang berjudul Demokrasi dan Pemilu dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di sini kami terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Kemudian masuk ke pembahasan Al-Qur'an. Di sini ada dalil-dalil Al-Qur'an tentang yang namanya demokrasi, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 159 dan Asy-Syu'ara ayat 38, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan khalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran. Kemudian masuk ke pembahasan hadis-hadis tentang demokrasi. Hadis yang pertama yaitu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang berbunyi, Idas tasyara ahadukum akhahu falyasir alaihi. Ibnu Majah. Yang artinya, apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis yang kedua yaitu diriwayatkan oleh Imam Tahabari yang berbunyi, tasyawarul fuqaha'a wal abidina wala taj'alunahu bira'yi khassah atau berani. Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli fikih dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian sebagaimana dijelaskan di depan bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi asyura, al-musawah, al-adalah, al-amanah, al-masuliyah, dan al-hurriyah. Di sini kami akan menjelaskan masing-masing penjelasan tersebut. Yang pertama, asyura, yaitu adalah merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Jadi sesuatu demokrasi yang ditegaskan dalam Al-Quran dan tidak asal-asalan. Kemudian yang kedua adalah al-adalah. Al-adalah adalah keadilan. Artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana dan tidak boleh pilih kasih. Dan kemudian adalah al-musawah. Al-musawah adalah kesejajaran atau egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif.
Kemudian yang keempat adalah al-amanah. Al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan itu amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang kelima adalah al-musuliyah. Al-musuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seseorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Kemudian al-hurriyah. Al-hurriyah adalah kebebasan. Artinya bahwa setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengapresikan pendapatnya, sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-ahlakul karimah dalam rangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian pemilu. Pengertian pemilu umum dalam studi politik. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik di mana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintah atau perwakilan. Seperti yang telah dituliskan di atas adalah bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokrasi tidaklah suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Di sini kami akan memaparkan dalil Al-Quran dan dalil hadis tentang pemilu. Di sini ada dalil Al-Quran dalam surah An-Nisa, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya'izukum innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'imma bihi innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kesimpulan dari makalah kami adalah, dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara normatif doktrin dalam ajaran Islam terdapat prinsip dan elemen dalam demokrasi. Meskipun secara genetik global, prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam itu adalah asy'ara, al-adalah, al-amanah, al-musuliyah, dan al-hurriyah. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik di mana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Seperti yang telah dituliskan di atas, bahwa di dalam negara demokrasi maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter pengukur demokrasi tidaklah suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demikianlah penjelasan makalah dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.